Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Di tengah dunia yang penuh dengan pencitraan dan intrik, seorang sinden sederhana bernama Niken Salindri mengajarkan kita arti ketulusan yang sebenarnya. Ketika fitnah dan gosip mencoba meruntuhkan kebaikannya, ia memilih untuk tetap berdiri tegak dengan hati yang bersih. Namun, tak disangka, langkahnya justru menarik perhatian seorang bupati muda, Mas Lindra, yang jatuh cinta bukan pada sorotan panggung, tetapi pada cara Niken menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dengan penuh kejujuran. Akankah cinta mereka mampu mengalahkan segala cobaan, atau justru terjerat dalam permainan dunia yang penuh kepalsuan? Temukan kisah tentang ketulusan yang tak lekang oleh waktu, dalam perjalanan dua jiwa yang saling melengkapi. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Sore itu, langit Magelang berwarna jingga keemasan, seolah ikut memuliakan panggung budaya yang digelar di alun-alun kota. Riuh tepuk tangan menyambut kemunculan Niken Salindri, sinden muda yang belakangan mencuri perhatian seantero negeri. Dengan rambut disanggul anggun dan selendang batik membalut bahunya, ia tampak seperti jelmaan Dewi Saraswati. Suara sindennya menggema syahdu, menembus angin dan menggetarkan hati penonton. Tak sedikit yang menitikkan air mata, merasakan kedalaman lagu Jawa yang ia lantunkan dengan sepenuh rasa. Di antara lautan penonton, seorang pria tua mendorong gerobak es dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin, tapi karena dagangannya belum laku seharian. Ia menatap ke arah panggung dengan mata sayu, mungkin berharap sekedar ada yang membeli satu cup es saja untuk mengganjal perut cucunya di rumah. Namun sorak-sorai penonton, musik, dan cahaya panggung seolah menjadikan dirinya tak kasat mata di tengah keramaian. Setelah acara selesai dan lampu mulai diredupkan, Niken turun panggung, masih dalam balutan kebaya. Ia melepas high heels-nya diam-diam, menggantinya dengan sandal jepit, lalu berjalan ke arah kerumunan. Tanpa pengawalan, tanpa sorotan kamera, ia menyelinap menuju gerobak es yang hampir terdesak oleh lalu lalang truk produksi. "Pak, esnya masih ada?" tanyanya lembut. Si penjual terkejut, hampir tak percaya bahwa sang sinden yang baru saja dieluk-elukan, kini berdiri di depannya. Niken tak banyak bicara, ia membuka dompet kecil dari tas anyaman pandan, mengambil beberapa lembar uang dan berkata, "Saya borong semuanya, Pak. Tapi jangan pulang dulu, ya. Kita bagi-bagi ke penonton yang masih di sini." Penjual es itu tergugu, tangannya bergetar menerima uang, bukan karena jumlahnya, tapi karena rasa haru yang nyaris tak bisa ditampung oleh dadanya yang renta. Matanya berkaca-kaca, memandang Niken seolah melihat anak kandung yang lama hilang lalu kembali membawa pelukan hangat. Beberapa orang yang melihat momen itu mulai merekam dengan ponsel mereka. Video singkat itu memperlihatkan Niken menyerahkan es satu persatu kepada anak-anak kecil, penonton, bahkan petugas kebersihan yang sedang menyapu. Senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tak memedulikan makeup yang mulai luntur oleh keringat dan debu. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana satu tindakan kecil bisa membawa pulang kebahagiaan bagi seseorang, atau lebih banyak lagi. Sosial media seakan terbakar keesokan harinya. Video Niken memborong es keliling menjadi viral. Netizen berlomba-lomba membagikan ulang video itu, menambahkan caption penuh pujian. Banyak yang membandingkan tindakannya dengan tokoh-tokoh publik lainnya. Nama Gus Miftah pun terseret dalam perbincangan, sebagai sesama figur yang dikenal bersahaja. Perdebatan soal adab, ketulusan, dan niat baik mendominasi lini masa. Tapi di tengah riuhnya pujian, Niken sendiri memilih diam. Ia bahkan tidak tahu bahwa video itu viral. Di tempat lain, seorang lelaki berjas hitam menyimak video itu di ponselnya, tersenyum kecil. Ia bukan orang sembarangan, ia adalah Bupati Tuban, Mas Lindra. Ia telah lama mendengar tentang Niken Salindri, tapi baru kali itu hatinya tersentuh bukan oleh suara, melainkan oleh tindakannya yang senyap tapi mengguncang. Dalam hati, ia bergumam, hati seindah ini layak disandingkan, bukan hanya didengar.
Berikut adalah lanjutan cerita. Pagi itu, langit Jakarta kelabu seperti wajah para pengguna media sosial yang terbakar emosi dan kekaguman. Video Niken memborong es keliling sudah menembus 1 juta tayangan dalam waktu kurang dari 12 jam. Judul-judul clickbait bermunculan, sinden muda, adabnya menggetarkan. Atau, tanpa kamera, Niken Salindri tunjukkan hati yang sebenarnya. Warganet ramai-ramai mengunggah ulang video tersebut, menyorot bukan hanya aksi Niken, tapi kontrasnya dengan beberapa tokoh agama dan publik figur yang biasa berbuat baik dengan kamera menyorot di depan. Nama Gus Miftah, meski tak disebut dalam video, ikut terseret dalam pembahasan. Beberapa akun membandingkan cara beliau menunjukkan kebaikan secara terbuka dengan tindakan diam-diam Niken. Satu cuitan dari akun Selebtweet dengan ribuan pengikut menyulut api, adab itu bukan tentang siapa yang paling didengar, tapi siapa yang paling diam saat berbuat baik. Cuitan itu menyulut gelombang opini yang terbagi dua, sebagian membela Gus Miftah sebagai ulama yang istiqomah, sementara yang lain mengangkat Niken sebagai simbol generasi muda yang penuh ketulusan. Niken sendiri belum membuka media sosialnya sejak semalam. Ia masih dalam perjalanan pulang dari Magelang ke Tulungagung, tertidur di dalam mobil travel sambil memeluk selendang batiknya. Ia tak tahu bahwa namanya sedang mengguncang Indonesia. Di balik layar, asistennya, Sari, gelisah membaca ratusan notifikasi yang masuk. Ia bingung, antara bangga dan khawatir. Dunia maya bisa cepat membangun seseorang, tapi bisa jauh lebih cepat merobohkannya. Di tengah kehebohan itu, sebuah stasiun televisi nasional bahkan mengangkat topik, adab masa kini, apakah generasi muda lebih tulus dari tokoh publik? Panelisnya terdiri dari psikolog, influencer, dan seorang ustaz muda. Niken menjadi pusat pembahasan. Tak ada yang menghubunginya untuk wawancara, karena belum ada yang tahu akun Instagramnya yang asli. Ia jadi misteri yang mempesona, seperti senandung Jawa yang lirih tapi dalam. Gus Miftah, mendengar namanya jadi perbandingan, akhirnya angkat suara dalam sebuah unggahan singkat. Kebaikan tak perlu dipertandingkan. Jika adik Niken Salindri bisa menjadi teladan, maka saya bersyukur ada generasi sebaik itu. Ucapan itu menenangkan sebagian netizen, namun api pembahasan belum padam. Justru, pujian Gus Miftah pada Niken semakin mengangkat pamornya. Banyak yang mulai menggali latar belakangnya, mencari tahu siapa gadis muda bersuara merdu dan berhati lapang itu. Sementara itu di Tuban, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop sambil memutar ulang video yang sama. Ia tak melihat sekadar aksi seorang selebriti. Ia melihat cahaya ketulusan yang jarang ia temui di panggung politik dan birokrasi. Ia tahu, gadis itu berbeda. Dalam diamnya, ia mulai menyusun rencana, menghadirkan Niken ke Tuban, bukan untuk sensasi, tapi sebagai penghormatan atas jiwa yang luhur. Namun ia juga sadar, dunia maya tak pernah sepenuhnya ramah. Ia harus cepat sebelum gelombang opini berbalik. Karena di balik pujian, selalu ada mata iri yang mengintai. Dan Niken, si sinden muda itu, kini tak hanya disorot sebagai seniman, tapi sebagai simbol yang bisa mengancam kenyamanan mereka yang selama ini bersandar pada popularitas semata. Di sebuah ruang kerja bernuansa klasik di Pendopo Tuban, Mas Lindra duduk termenung. Ponselnya menampilkan kembali video Niken yang memborong es keliling. Tangannya tak lepas dari reply, seperti enggan melepaskan momen itu dari pikirannya. Tapi bukan hanya videonya yang memikatnya, melainkan siapa yang merekamnya. Adalah ajudannya, Yoga, yang tanpa sengaja merekam adegan itu karena terpesona oleh tindakan spontan Niken. "Mas, saya cuma iseng ngerekam, gak nyangka bisa viral gini," ujar Yoga malu-malu, saat Mas Lindra bertanya siapa pemilik rekaman asli. Mas Lindra mengangguk pelan, matanya masih tertahan di wajah Niken dalam video. Ada kesederhanaan yang tak dibuat-buat, ada ketulusan yang terasa bahkan melalui layar. Orang seperti ini langka, gak? Bahkan lebih langka dari pejabat jujur, gumamnya lirih. Sejak peristiwa itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai mencari tahu tentang Niken, siapa orang tuanya, dari mana asalnya, dan bagaimana kehidupannya selama ini. Setiap informasi kecil terasa seperti kepingan puzzle yang semakin membuatnya kagum. Tak butuh waktu lama, tim protokol Kabupaten Tuban mulai menyiapkan surat undangan resmi untuk Niken. Acara budaya tahunan bertajuk Tuban Menyapa Jawa, dianggap momen sempurna untuk mengundangnya tampil. Tapi Mas Lindra diam-diam menyelipkan tujuan pribadi, ia ingin mengenal Niken lebih jauh, bukan sebagai bupati,
bukan sebagai pejabat, tapi sebagai lelaki yang mulai jatuh cinta pada kebaikan hati yang sederhana. Sementara itu, di rumah kayu sederhana di Tulungagung, Niken sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Ia masih belum terlalu paham mengapa dirinya tiba-tiba viral. Media mulai menghubungi, tapi ia menolak semua wawancara. "Nduk, kamu ini dihapusi orang gak?" tanya ibunya khawatir saat mendengar kabar soal undangan dari pejabat Tuban. Tapi Niken hanya tersenyum kecil. "Bu, selama aku jaga diri, gak ada yang bisa hapusi aku," jawabnya pelan. Di balik ketenangannya, ia menyimpan banyak ragu. Ia tahu dunia panggung dan politik bisa manis di luar tapi tajam di dalam. 3 hari kemudian, surat resmi dari pemerintah Kabupaten Tuban tiba di rumahnya. Sari, asistennya, terkejut membaca bahwa undangan itu ditandatangani langsung oleh Mas Lindra. "Nik, ini serius, bupatinya yang minta langsung. Kamu yakin mau ke sana?" tanya Sari setengah berbisik. Niken memandangi surat itu dalam diam. Bukan karena terharu, tapi karena ia merasakan getar halus yang tak bisa dijelaskan. Entah kenapa, hatinya berkata, ini bukan sekadar undangan biasa. Pada malam harinya, Niken duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya yang polos, tanpa riasan. Ia bukan artis besar, bukan tokoh berpengaruh, hanya seorang sinden muda yang ingin hidup sederhana. Tapi sekarang, sorotan itu datang, dan ia tak yakin apakah dirinya siap. Dalam doa yang lirih, ia berkata, "Kalau ini jalanku, mohon kuatkan hati ini, Gusti." Dan di kejauhan, di pendopo Tuban, Mas Lindra berdiri di beranda, menatap langit malam yang sama, dalam diam yang penuh harap. Langit Tuban pagi itu bersih, seolah menyambut sesuatu yang suci. Di antara hiruk-pikuk persiapan acara budaya, Tuban menyapa Jawa, Mas Lindra tampak gelisah. Ia bukan sekadar menjadi tuan rumah hari itu, ia menanti seseorang yang telah diam-diam mengguncang hatinya. Undangan resmi telah dikirim, konfirmasi kehadiran sudah diterima, namun perasaan deg-degan tak bisa ia bendung. Ia bertanya dalam hati, apakah ini terlalu berlebihan? Ataukah ini memang takdir yang pelan-pelan mengetuk pintunya? Mobil travel yang membawa Niken tiba tepat saat matahari mulai condong ke barat. Ia turun dengan langkah hati-hati, mengenakan kebaya sederhana warna hijau lembut dan kain batik lawasan. Tak ada makeup menor, tak ada rombongan artis. Hanya ia, Sari, dan koper kecil berisi perlengkapan sinden. Saat ia melangkah memasuki area pendopo, semua mata menoleh. Tapi bukan karena kemewahan, melainkan karena aura tenang yang menyertainya. Ia berjalan seperti air, lembut, tapi menyapu semua perhatian. Mas Lindra menyambutnya langsung. Senyumnya lebar, tapi sorot matanya gugup. "Selamat datang di Tuban, Mbak Niken. Suatu kehormatan panjenengan rawuh." Niken tersenyum sopan, menunduk dalam. "Kulo matur nuwun, Pak Bupati. Niki undangan sing luar biasa. Mugi saged nderen dandani kabudayan kita." Suara Niken rendah tapi mantap, menunjukkan bahwa ia bukan perempuan biasa. Di balik kelembutannya, ada jiwa yang teguh berdiri. Sebelum acara dimulai, mereka sempat berbincang singkat di ruang transit. Niken awalnya ragu, menduga undangan ini punya kepentingan politik terselubung. Tapi obrolan mereka berjalan hangat dan manusiawi. Tak ada basa-basi kekuasaan. Mas Lindra lebih banyak mendengarkan tentang bagaimana Niken memulai karir dari panggung kecil kampung, tentang ayahnya yang dulu penabuh gamelan, tentang ibunya yang menjahit kebaya untuk uang sekolah. Di akhir obrolan, Mas Lindra hanya berkata, "Kalau semua seniman sejujur panjenengan, budaya kita pasti lebih hidup dari politik." Acara dimulai. Niken tampil di bawah lampu temaram yang menyinari panggung bambu. Suaranya mengalun seperti doa yang tak putus. Penonton diam, terpukau. Bahkan beberapa pejabat yang biasa sibuk bermain ponsel, kali ini hanya menatap penuh hormat. Usai tampil, penonton berdiri memberi tepuk tangan yang tak kunjung henti. Mas Lindra tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia tahu, yang ada di hadapannya bukan sekadar seorang sinden, tapi seorang perempuan yang suaranya membawa kebenaran dan kebaikan dalam bentuk paling murni. Namun, saat Niken hendak turun dari panggung, seorang jurnalis lokal menyodorkan pertanyaan tajam, "Mbak Niken, apakah benar Anda sengaja memborong es di Magelang untuk cari simpati publik dan mendekati pejabat seperti Pak Bupati ini?" Pertanyaan itu menghujam seperti duri. Suasana mendadak senyap. Niken mematung sejenak, namun ia tak gentar. Dengan suara jernih ia menjawab, "Saya hanya membeli dagangan orang tua yang tampak lelah."
Kalau ada yang tersentuh, itu bukan karena saya mencari simpati, tapi karena mereka masih punya hati. Mas Lindra maju ke samping Niken, menatap jurnalis itu tajam namun tenang. Kalau masih ada yang mengira ketulusan bisa direncanakan, mungkin dunia ini sudah terlalu sering disakiti kepalsuan. Ucapan itu disambut tepuk tangan spontan. Sore itu, langit Tuban berubah jingga. Dan di bawah langit yang sakral itu, dua hati yang jujur mulai menyatu. Bukan lewat janji, tapi lewat keberanian untuk tetap tulus di tengah dunia yang semakin sinis. Ketulusan, seperti cahaya, selalu menarik perhatian, dan sayangnya, juga membangkitkan bayang-bayang gelap. Tak butuh waktu lama setelah penampilan Niken di Tuban, isu-isu mulai bermunculan. Akun-akun anonim menyebarkan narasi baru, bahwa Niken hanyalah boneka budaya yang dipoles demi citra politik seorang bupati muda. Ada yang menyebutnya panggung cinta berkedok seni, bahkan menyebar foto-foto hasil editan yang memelintir kedekatan Niken dan Mas Lindra sebagai skandal. Niken membaca itu semua dengan tangan bergetar. Ia duduk di pojok kamarnya malam itu, menyaksikan. Wajahnya sendiri diolah jadi bahan olok-olok. Ibunya pun mulai gelisah. "Nduk, apa ini semua harus kamu teruskan? Apa nggak lebih baik kamu mundur aja?" Tanyanya lirih sambil menahan tangis. Tapi Niken hanya diam, matanya menatap lurus layar ponsel yang memajang wajahnya berdampingan dengan judul berita palsu. Ia tak pernah meminta ketenaran. Ia hanya ingin menjaga warisan budaya, menjaga manusia tetap manusia. Mas Lindra tak tinggal diam. Ia mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Hukum untuk membahas penyebaran fitnah yang mengarah padanya dan Niken. "Kalau saya diserang karena posisi saya, itu biasa. Tapi kalau perempuan sebaik Niken ikut terseret karena kedekatan kita, itu pengecut," tegasnya. Tapi para stafnya mengingatkan, menyerang balik bisa memperkeruh suasana. "Publik sekarang mudah bosan, Pak. Biarkan saja lewat," saran mereka. Tapi Mas Lindra tahu, membiarkan fitnah tumbuh berarti memberi ruang bagi ketidakadilan untuk bernapas. Di sisi lain, media besar mulai tertarik mengorek lebih dalam kisah Niken dan Mas Lindra. Seorang wartawan investigasi dari ibu kota bahkan menyusup ke desa Niken, menyamar sebagai donatur seni. Ia merekam, memotret, dan menyusun narasi seolah-olah Niken telah dibina diam-diam oleh kekuasaan sejak lama. Tulisan itu dimuat di sebuah portal nasional, dan meledak. Judulnya menyindir, "Ketika Gamelan jadi alat cinta para penguasa." Dalam semalam, citra Niken yang dibangun dari ketulusan dihantam gelombang curiga. Niken menangis untuk pertama kalinya di depan Sari. "Apa salahku, Sar? Aku cuma beli es, nyanyi, dan datang karena diundang, kenapa jadi begini?" Sari memeluknya erat, "Karena kamu jujur, Nick." Dan jujur itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa berpura-pura. Tapi luka di hati Niken sudah terlanjur dalam. Ia mulai ragu untuk tampil lagi. Panggilan-panggilan manggung ia tolak. Ia menjauh dari media sosial. Ia ingin kembali jadi suara di belakang tirai, bukan wajah di tengah badai. Namun, saat berita miring itu mulai melambung, muncul suara tandingan dari rakyat kecil. Video-video pendek dari warga Magelang, rekaman asli penjual es, dan para penonton acara Tuban mulai beredar di TikTok dan Instagram. Mereka bersaksi, menyuarakan kebenaran tentang siapa Niken sebenarnya. "Dia datang tanpa kamera, tanpa kriu, dia nyapa saya kayak anak sendiri," kata si penjual es. Narasi itu menguat, kebaikan yang sempat redup, mulai menyala kembali, bukan karena dibela penguasa, tapi karena dibela rakyat. Di tengah badai, Mas Lindra menulis surat pribadi pada Niken. Bukan lewat email, bukan lewat WA, tapi surat tangan yang dikirim langsung. Isinya hanya beberapa baris, "Jika kamu ingin diam, aku akan menjaga diam itu. Tapi jika kamu ingin bicara, aku akan jadi suara di belakangmu. Apapun pilihanmu, aku tetap percaya pada cahaya yang kamu bawa." Niken membacanya sambil berlinang air mata. Mungkin dunia bisa salah menilai, tapi cinta yang lahir dari ketulusan, tak akan pernah goyah oleh fitnah. Malam di Tulungagung terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kamarnya yang temaram, Niken duduk memeluk surat dari Mas Lindra. Surat itu telah ia baca berkali-kali, setiap kata menenangkan, setiap kalimat seperti membalut luka yang belum sembuh. Di luar kamar, ibunya memasak sambil sesekali menghapus air mata. Ia tahu, putrinya sedang menghadapi badai yang tak pantas diterima oleh gadis sebaik itu. Tapi ia juga tahu, putrinya adalah perempuan kuat,
meski terlihat lembut dan pendiam. Sari, yang selama ini menjadi sahabat sekaligus manajer, tak tinggal diam. Ia mulai mengatur siasat untuk mengembalikan semangat Niken tanpa paksaan. Ia menghubungi beberapa budayawan dan komunitas seni daerah, meminta mereka membuat gelaran budaya kecil bertema, kebaikan itu budaya kita. Tak besar, tak mewah, hanya kumpulan warga, desa, anak-anak sekolah, dan para pengamen yang ingin menyuarakan ketulusan. Mereka semua ingin satu hal, menunjukkan bahwa budaya masih punya wajah manusiawi, bukan alat politik. Niken sempat menolak, aku nggak ingin semua ini jadi panggung klarifikasi, katanya lirih. Tapi ketika Sari membacakan daftar pengisi acara, termasuk si penjual es, beberapa petani lokal, dan bahkan anak-anak sanggar tari, Niken terdiam. Ia sadar, ini bukan soal membela diri. Ini tentang menolak tenggelam dalam fitnah, bukan dengan amarah, tapi dengan karya. Ia mengangguk pelan, kalau begitu, aku akan nyanyi. Bukan untuk mereka yang membenci, tapi untuk yang masih percaya. Acara kecil itu digelar di balai desa, tanpa sponsor, tanpa publikasi besar. Tapi malam itu, ratusan orang datang, bahkan lebih dari perkiraan. Mereka membawa tikar, lampu minyak, dan semangat yang sama, menyambut Niken kembali ke panggung. Ketika ia berdiri di hadapan mereka, mengenakan kebaya putih polos dan selendang batik warisan ayahnya, suasana menjadi hening. Ia menyanyikan tembang, pangkur, bukan dengan teknik panggung, tapi dengan hati. Suaranya mengalir pelan, seperti air yang membersihkan luka-luka jiwa mereka. Tak ada yang menangis kencang, tapi banyak yang menunduk haru. Bahkan kamera ponsel yang merekam tak mengganggu suasana. Yang terdengar hanya suara gamelan dan bisikan Taksim. Malam itu, Niken tak hanya menyanyi, ia menyembuhkan. Bukan hanya dirinya, tapi juga hati orang-orang yang percaya bahwa di tengah dunia yang penuh tipu daya, kebaikan masih punya tempat untuk berdiri. Video dari malam itu tersebar secara organik. Bukan karena viral, tapi karena menyentuh. Netizen mulai menandai satu sama lain dengan kalimat, beginilah cara melawan fitnah, dengan kesabaran dan ketulusan. Bahkan beberapa tokoh budaya nasional mulai angkat bicara, mengapresiasi sikap Niken sebagai wujud nyata dari adab Jawa yang hampir punah. Ia tak pernah membela diri dengan kata-kata, ia membela diri dengan cinta. Di Tuban, Mas Lindra menonton video itu dari ruang pribadinya. Ia tak berkata apa-apa, tapi ketika ia selesai menontonnya, ia mengambil selembar kertas baru. Kali ini bukan surat politik, bukan undangan acara, tapi sebuah permintaan pribadi yang sederhana, maukah kamu datang lagi ke Tuban? Bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai seseorang yang sudah membuat kami percaya bahwa hati baik masih ada. Ia tahu, langkah selanjutnya tak lagi soal panggung. Ini tentang menyatukan dua jiwa yang telah diuji oleh badai. Langit Tuban sore itu kembali memerah, seperti saksi yang mengingat setiap peristiwa yang pernah terjadi di tanahnya. Setelah sekian waktu memilih diam, Niken akhirnya menerima undangan pribadi dari Mas Lindra. Bukan dalam bentuk seremoni, bukan dalam balutan formalitas pemerintah, melainkan pertemuan biasa di pendopo tua yang menghadap langsung ke sawah yang menguning. Kali ini, tak ada kamera, tak ada tamu, hanya mereka berdua dan suara alam yang tenang. Niken datang mengenakan kebaya biru langit yang sederhana. Selendang batik ayahnya masih setia menyelimuti pundaknya. Mas Lindra menunggunya di balai kayu pendopo, mengenakan batik lurik dan sarung, jauh dari kesan seorang bupati. Saat mata mereka bertemu, tak ada kecanggungan seperti sebelumnya. Yang ada hanya dua hati yang saling paham bahwa mereka telah melewati badai, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang memilih bertahan dengan cara yang jujur. Matur nuwun, sampun rawuh, kata Mas Lindra pelan. Niken tersenyum, kulo tansah rawuh, yen ditimbali kebaikan. Ucapan itu membuat dada Mas Lindra sesak oleh rasa syukur. Ia menunduk sejenak, lalu bicara dengan suara berat, Niken, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi setelah semua yang kita lewati, aku ingin jujur. Aku bukan hanya kagum sama suara panjenengan, aku jatuh hati, bukan karena panjenengan viral, tapi karena cara panjenengan tetap berdiri di tengah fitnah yang ingin menjatuhkan. Niken terdiam, angin sore meniupkan aroma padi dari sawah. Matanya menatap langit yang mulai jingga. Pak Bupati, aku ini cuma sinden, anak wong cilik, tak punya apa-apa selain suara dan kehormatan. Dunia panjenengan dan duniaku beda jauh.
Apa panjenengan yakin? Suaranya tak gemetar, tapi penuh luka yang belum sembuh. Ia tidak butuh belas kasih, ia butuh kepastian bahwa cinta yang datang padanya bukan sekadar euforia dari rasa kagum sesaat. Mas Lindra menghela napas dalam, lalu berdiri mendekat. Justru karena panjenengan jaga kehormatan itulah aku yakin. Dunia saya dan dunia panjenengan hanya akan berbeda, kalau kita menyerah pada anggapan orang. Tapi kalau kita berani berjalan bareng, mungkin dunia ini bisa belajar dari kita. Ucapannya tak meyakinkan lewat janji-janji manis, tapi melalui keberanian menembus batas sosial yang selama ini memisahkan keduanya. Di bawah langit Tuban yang mulai gelap, Niken akhirnya berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Pak. Tapi aku akan terus jujur, seperti sejak awal aku bernyanyi. Kalau hati ini harus belajar percaya lagi, aku ingin dimulai dengan kejujuran, bukan kemewahan." Mas Lindra mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Niken tak langsung menyambut. Ia menatapnya dalam dan lama, lalu perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas tangan Mas Lindra, sebuah jawaban yang lebih kuat dari kata-kata. Malam itu, pendopo tua menyimpan rahasia yang tak perlu diumumkan. Hanya suara jangkrik, desir angin, dan cahaya lampu minyak yang menjadi saksi. Di tempat itu, dua manusia yang semula asing, akhirnya menemukan satu sama lain. Bukan karena kekuasaan, bukan karena panggung, tapi karena keberanian untuk memilih ketulusan di atas segalanya. Dan langit Tuban, seolah mengerti, membiarkan bintang-bintang bermunculan satu persatu, seperti restu diam dari semesta. Hari itu, Tuban bersolek dalam diam. Tak ada pesta besar, tak ada pengumuman megah. Tapi dari tiap sudut kota, tampak ada sesuatu yang berubah. Wajah-wajah warga berseri, seolah merasakan bahwa angin membawa kabar baik. Di Pendopo Agung, para seniman berkumpul dalam acara bertajuk, Pusaka Hati, Budaya dan Adab di Tengah Zaman. Tidak ada panggung mewah, hanya tikar, gamelan, dan suara yang lahir dari hati. Dan di tengahnya, berdiri dua sosok yang kini tak lagi saling asing, Mas Lindra dan Niken. Acara itu adalah inisiatif Mas Lindra sendiri. Ia menolak menjadikannya ajang politik. Justru ia menempatkan Niken di posisi terdepan, bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah kebudayaan. Malam itu, Niken membawakan tembang-tembang Jawa yang nyaris punah. Tapi ada satu lagu yang membuat seluruh pendopo sunyi, bahkan udara pun seperti menahan napas. Lagu itu adalah ciptaannya sendiri, berjudul Suwung Ning Atiku, Penuh Ning Panjenengan. Liriknya sederhana, tapi syarat makna, tentang hati yang pernah kosong, lalu perlahan terisi oleh cahaya yang tak pernah memaksa. Di tengah nyanyian itu, Mas Lindra berdiri dan berjalan pelan ke depan. Ia membawa kotak kecil dari kayu jati. Semua orang terdiam, bahkan gamelan pun berhenti mengalun. Di hadapan Niken yang masih memegang mikrofon, Mas Lindra berlutut. Bukan dalam gaya romantis murahan, tapi dalam bentuk penghormatan yang paling dalam. Niken Salindri, bukan hanya suaramu yang memulihkan kami, tapi adabmu yang mengingatkan kami, bahwa kekuasaan tak ada artinya tanpa ketulusan. Maukah kamu berjalan bersamaku, sebagai pasangan dalam hidup, dan penjaga budaya negeri ini? Tangis pecah di antara para tamu. Bahkan Sari menutup wajahnya dengan selendang. Niken menatap Mas Lindra lama, air mata menggenang tapi senyumnya merekah. Ia tak langsung menjawab, ia hanya memeluk kotak kayu itu, dan berkata pelan, "Aku rawuh, Pak. Aku rawuh oramu ing panggung, tapi ing hatimu." Dan jawaban itu, tanpa teriakan atau pesta kembang api, menggetarkan seluruh pendopo lebih dari sorak-sorai konser manapun. Keesokan harinya, media menulis berbagai headline. Tapi yang paling viral justru bukan dari akun besar, melainkan dari video sederhana unggahan warga, rekaman Mas Lindra dan Niken berjalan beriringan menembus kerumunan warga, saling menyapa, tertawa, tanpa jarak, tanpa protokol. Captionnya hanya satu, cinta yang lahir dari ketulusan, tak butuh panggung untuk bersinar. Ribuan komentar memenuhi unggahan itu, kebanyakan menuliskan satu kalimat yang sama, Indonesia butuh lebih banyak Niken Salindri. Tapi Niken tak larut dalam sorotan. Seminggu setelah acara, ia kembali manggung ke pelosok-pelosok, memborong dagangan warga, menyapa satu-satu. Hanya kali ini, ada seseorang yang kerap menunggu di balik panggung, diam-diam menyimak, lalu menjemputnya pulang. Bukan sebagai bupati, tapi sebagai seseorang yang memilih menjadi penonton pertama dan terakhir dari suara yang mengubah hidupnya.
Di akhir kisah ini, Niken tak menjadi selebriti. Ia tetap sinden desa, tetap memakai kebaya lusuh warisan ibunya, dan tetap menolak kamera menyorot terlalu dekat. Tapi dunia kini mengenalnya bukan karena viral, bukan karena gosip, melainkan karena satu hal yang tak bisa dibeli atau direkayasa, ketulusan. Dan dari ketulusan itu, lahirlah cinta. Bukan cinta yang ribut dengan janji, tapi yang tumbuh dalam diam, dan menyatu, seperti gamelan dan tembang, yang tak pernah saling mendahului, hanya saling melengkapi. Kisah Niken Salindri dan Mas Lindra mengingatkan kita akan keindahan yang sering terlupakan di tengah hingar-bingar dunia modern, ketulusan. Mereka adalah contoh bahwa dalam sebuah dunia yang serba cepat dan penuh intrik, ada cara lain untuk membuktikan cinta dan kebaikan, bukan melalui perdebatan atau sorotan media, tetapi melalui tindakan yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada panggung politik yang dapat mengalahkan kebaikan yang datang dari hati yang tulus. Dan meskipun dunia seringkali berfokus pada pencapaian yang bisa dilihat, cerita ini mengajarkan kita bahwa nilai sejati terletak pada apa yang tidak tampak, pada kesetiaan, adab, dan cinta yang tak terucapkan. Niken dan Mas Lindra telah menemukan jalan mereka, bukan dalam popularitas atau kekuasaan, tetapi dalam keberanian untuk berjalan bersama dalam kejujuran, menjaga budaya, dan membiarkan ketulusan menjadi cahaya yang membimbing mereka. Kisah ini tidak hanya menyentuh tentang cinta antar individu, tetapi juga tentang betapa pentingnya untuk tetap menjadi diri sendiri, tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar, dan berbagi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Di akhir cerita, mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan pengakuan dunia, karena ia sudah cukup indah dalam dirinya sendiri. Cerita ini adalah karya fiksi yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis. Nama-nama, tempat, dan kejadian yang tercantum dalam cerita ini adalah hasil ciptaan fiktif dan tidak memiliki hubungan dengan individu, organisasi, atau kejadian nyata. Semua kesamaan dengan kejadian atau tokoh nyata adalah kebetulan belaka. Penulis tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, dan cerita ini semata-mata dibuat untuk hiburan dan penyampaian pesan positif tentang ketulusan, budaya, dan adab. Terima kasih sahabat Mizan Story telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.